Kreativitas biasanya muncul di saat-saat mendesak, maka tidak heran banyak ide-ide bisnis yang baru bermunculan di kala pandemi. Nah, ternyata tidak hanya industri kecil, para pelaku industri besar pun tengah memutar otak demi bertahan di masa pandemi. Termasuk diantaranya adalah sederet maskapai penerbangan yang terpaksa buang dulu jauh-jauh gengsinya dan akhirnya banting setir ke usaha lainnya. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam turbulensi bisnis aviasi, maskapai banting setir. Nah, kita akan mulai dari maskapai pelopor budget airlines di Asia dengan tagline Everyone Can Fly. Ya, betul sekali, ini adalah AirAsia. Di tengah pandemi COVID-19, maskapai besutan Tony Fernandes ini baru saja meluncurkan super app untuk kawasan ASEAN yang dinamakan airasia.com. Nah, kemudian aplikasi super ini merupakan all-in-one aplikasi yang berfokus pada travel, e-commerce, dan juga fintech. Nantinya, para pengguna ini akan bisa melakukan cashless payment, kemudian juga melakukan food delivery, belanja, hingga entertainment. Nah, digadang-gadang kurang lebih aplikasi ini nantinya seperti Grab di Asia ataupun juga Gojek di Indonesia, karena ini tadi disebutkan bisa order makanan, kemudian juga nanti bisa kirim-kirim paket. Namun, kalau tadi saya cek, aplikasi ini juga nampaknya agak mirip ke agoda.com dan juga trip.com ya. Nah, kemudian ini alih-alih untuk menjadi pesaing, nama-nama yang tadi saya sebutkan, sang CEO ini mengungkapkan bahwa aplikasi ini bisa menjadi pelengkap untuk bisnis-bisnis tersebut. Kemudian, sang CEO Tony Fernandes ini juga menyebutkan bahwa dirinya ini telah menggodok super app ini sebetulnya sejak tahun 2019 silam sebelum masa pandemi. Namun akhirnya baru bisa betul-betul fokus pada aplikasi ini sejak pandemi melanda. Nah, kemudian sebetulnya selain super app, AirAsia ini juga sempat mengeluarkan aplikasi yang bernama Ikhlas terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya juga ada yang namanya fitur Akikah. Ini adalah layanan untuk menjual kambing secara online. Dan bahkan sebetulnya sejak tahun lalu juga, yaitu tahun 2019, AirAsia ini juga telah memiliki gerai makanan offline yang bernama Santan. Jadi artinya memang sudah ada diferensiasi untuk produk-produk dari AirAsia Group itu sendiri. Nah, kemudian akhirnya lini-lini bisnis ini diharapkan ya agar bisa menjadi penyelamat untuk pendapatan AirAsia yang saat ini tergerus selama masa pandemi. Dan sebagai informasi sebetulnya pada awal bulan ini maskapai ini dikabarkan tengah mengajukan restrukturisasi utang sebesar 15,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 226,4 triliun rupiah. Nah, kemudian selain AirAsia, kita beralih ke airways lainnya ataupun juga maskapai lainnya. Di sini ada juga Thai Airways yang juga terpaksa akhirnya banting setir akibat hantaman pandemi. Nah, naasnya ini usai dinyatakan bangkrut, Thai Airways ini kini terpaksa menjadi penjual gorengan. Ini bukan bercanda, nggak ngada-ngada juga ya. Jadi gorengan ini adalah namanya Patonggo, sejenis roti goreng atau kayak cakwe atau odading gitu ya. Nah, kemudian rupanya Patonggo ini juga memiliki banyak penggemar dan bahkan per bulannya ini omsetnya nggak main-main, yaitu sekitar 10 juta baht Thailand ataupun juga setara dengan 4,7 miliar rupiah. Bayangkan, ini menarik ya bisnis ini. Nah, kemudian Presiden Thai Airways Chansin Trenuchagron ini mengatakan bahwa atas popularitas camilan ini akhirnya Thai Airways ini juga berniat untuk membuka franchise produk gorengan tersebut. Dan saat ini setidaknya sudah ada 5 gerai yang tersebar di seluruh Bangkok. Nah, kemudian selain Patonggo, rupanya maskapai ini juga tengah membuat ataupun juga membuka restoran ala-ala di pesawat. Jadi untuk para pelancong yang mungkin kangen ataupun juga rindu dengan suasana pesawat, akhirnya dibukalah alternatifnya restoran tapi ala-ala sedang di pesawat seperti ini gambarnya. Nah, kemudian sebagai informasi, maskapai ini juga sebetulnya telah mengalami mismanajemen keuangan selama bertahun-tahun. Kemudian akhirnya diperparah lagi dengan adanya pandemi corona dan maskapai ini pun kemudian akhirnya dinyatakan bangkrut oleh Thai Central Bankruptcy Court dengan persetujuan restrukturisasi utang sebesar 332 miliar baht ataupun juga setara dengan 160 triliun rupiah. Kemudian kita beralih ke maskapai berikutnya. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, rupanya maskapai asal negeri kanguru yaitu Qantas Airlines pun juga kini malah jadi penjual biskuit dan juga teh. Yang ini biasanya sebetulnya disajikan pada in-flight meals. Dan bahkan melansir Bloomberg, maskapai ini juga tengah memiliki ribuan stok piyama kualitas premium, kemudian ada juga pelembab, ada juga makanan
ringan yang menganggur, sehingga akhirnya produk-produk yang biasanya cuma bisa dicicipi oleh penumpang kelas 1 ini akhirnya dibandel, kemudian dapat dibeli oleh siapa saja yang berminat. Nah, rupanya antusiasme masyarakat ini juga cukup tinggi dan paket ini langsung ludes dalam waktu beberapa jam saja. Selain akhirnya menjual pernak-pernik in-flight, maskapai ini juga sempat memberikan layanan flight to nowhere. Pandemi, pada bulan Juni lalu Qantas mengatakan bahwa pihaknya ini berencana mengumpulkan 1,9 miliar dolar Amerika Serikat dari para investor dan juga memangkas 6.000 pekerja mereka. Kemudian kita beralih ke maskapai selanjutnya, ada juga maskapai asal Jepang. Kalau yang satu ini sesuai temanya karena memang dari Jepang gitu ya, jadi banting setirnya pun juga agak-agak ala high-tech gitu. Nah, akibat pandemi, maskapai ini juga tengah merambah bisnis pengiriman paket dengan menggunakan drone. Jadi, bahkan perusahaan ini pun juga menyatakan bahwa ia akan berinvestasi untuk mengembangkan taksi udara, bayangkan. Nah, pemimpin dari Japan Airlines yakni Yuji Akasaka ini mengatakan bahwa penerbangan saat ini tidak akan kembali seperti semula dan juga permintaan akan perjalanan bisnis ini bisa saja menyusut lebih jauh, sehingga akhirnya dilakukanlah langkah-langkah ataupun juga inovasi bisnis untuk kedepannya. Dan pada pertengahan tahun ini maskapai kelas 1 ini juga dikabarkan bahwa mengalami kerugian hingga 93,7 miliar yen atau setara dengan 885 juta dolar Amerika Serikat. Ini akibat COVID-19 dan bahkan ini menjadi kerugian terburuk sejak maskapai ini kembali listing di bursa saham pasca kebangkrutan pada tahun 2012 lalu. Kemudian kita lihat juga berikutnya maskapai dari negeri tetangga kita, ada Singapore Airlines. Ini sempat membuka layanan flight to nowhere alias terbang dan akhirnya mendarat di bandara yang sama. Akhirnya maskapai ini juga beralih untuk membuka restoran yang akhirnya diberi nama A380 restoran. Jadi betul sekali restoran ini terletak di dalam pesawat Airbus A380 yang terparkir di Changi Airport. Nah, jadi fine dining ala-ala Singapore Airlines ini dibanderol dengan harga 474 dolar, ini setara dengan 6,6 juta rupiah. Sementara untuk kelas ekonomi ini dibanderol dengan harga 39 dolar, juga setara dengan 546.000 rupiah. Kemudian pandemi ini memang menjadi ancaman serius ya bagi maskapai ini, karena kita ketahui Singapore Airlines ini berbeda dengan maskapai-maskapai lainnya karena dia amat sangat bergantung pada rute internasional karena Singapura nggak punya rute domestik ya. Jadi pada Juli lalu maskapai ini melaporkan net loss ini lebih dari 1 miliar dolar Singapura atau sekitar dengan 825 juta dolar. Lantas pertanyaannya adalah dengan tadi inovasi-inovasi tersebut, ini kemudian seperti apa nih nasib para pekerja di industri ini? Sebuah riset menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menghapus 46 juta pekerjaan di bidang aviasi. Ini di Air Transport Action Group ini mengatakan bahwa dari 88 juta pekerjaan di bidang aviasi, ini lebih dari setengahnya hilang setidaknya untuk sementara waktu. Dan bahkan diperkirakan kondisi ini juga masih belum akan pulih hingga tahun 2024 mendatang. Ini masih lama begitu ya. Sementara Oxford Economics memperkirakan bahwa pekerjaan yang hilang di industri penerbangan ini bisa mencapai 4,8 juta pada awal tahun depan atau sekitar 43% dari kondisi sebelum pandemi. Sementara aktivitas ekonomi yang didukung oleh penerbangan ini juga bisa menyusut hingga 52%. Ini artinya adalah hilangnya untuk potensi PDB global sebesar 1,8 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian memang selama masa sulit pandemi ini artinya maskapai penerbangan mau tidak mau buang dulu tadi semua gengsinya demi bisa melakukan inovasi. Karena siapa yang bisa beradaptasi maka ia yang akan selamat dalam kondisi ini.